Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Anda semua di SMK Negeri 1 Sungai Rumbai. Salam kenal dengan saya Ibu Nelvi Alida SPD yang insya Allah untuk ke depan kita akan bersama dalam kelas fisika. Baiklah, mengawali pertemuan kita pertama di SMK 1 Sungai Rumbai, kita akan berkenalan dengan materi-materi fisika dan akan kita mulai dari materi pertama, yaitu besaran dan satuan. Sebagaimana Ananda mungkin pernah belajar besaran dan satuan waktu SMP, maka hari ini kita akan kembali review kembali. Besaran dan satuan adalah materi yang sudah tidak asing buat kita semua. Kenapa? Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah besaran-besaran yang ada dalam fisika. Silakan diperhatikan gambar berikut ini. Di layar mungkin Ananda melihat ada sebuah meja makan lengkap dengan menunya. Dan di bagian bawah kanan itu ada sebuah jendela yang terlihat di luar sana sepertinya sedang ada butir-butiran salju. Pertanyaan pertama adalah, berapa kira-kira panjang meja ini? Dan pertanyaan kedua, berapa kira-kira temperatur hari ini? Dan sama kiranya dengan gambar di samping ini. Ada seseorang yang sedang mengukur panjang celana. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Begitu juga di kiri bawah, itu ada seseorang yang sedang mengukur massa benda. Ini menggunakan neraca Ohaus. Apa yang sedang mereka lakukan? Tadi kita ditanya panjang meja. Sekarang tinggi celana, massa benda, dan selanjutnya. Apa yang sedang kita lakukan? Ya, itu dia, kita sedang mengukur. Sehingga apa? Kita akan mendapatkan hasil dari pengukuran kita itu. Dan itulah yang disebut dengan besaran. Dimana kalau kita mau artikan bahwa besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Tapi tidak hanya cukup sekedar diukur. Contoh, kalau pertanyaannya adalah, siapakah yang paling cantik di lokal ini? Tentu semua yang perempuan akan menjawab saya. Karena apa? Menurut ukuran mereka, ya mereka lah yang paling cantik. Adakah yang salah? Tentu tidak. Tapi masalahnya adalah, apakah nilai kecantikan yang mereka sebutkan tadi itu mutlak? Ini dia masalahnya. Karena kecantikan tidak bisa kita nyatakan dengan angka yang pasti, maka kita tidak sebut dia sebagai besaran fisis, walaupun dia bisa diukur. Besaran fisis itu apa? Itulah dia segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Dan besaran-besaran fisis inilah yang selanjutnya akan kita bahas dalam bab-bab mata pelajaran fisika. Ya, setiap besaran itu tentunya nanti akan memiliki satuan juga. Kita lanjut. Ada berapa jenis besaran? Yap, ada besaran pokok, betul. Dan ini juga sudah kita pelajari waktu SMP. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri, di mana satuannya secara internasional sudah ditetapkan terlebih dahulu. Kalau ada besaran pokok, ada temannya namanya adalah besaran turunan. Ya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Apa saja yang termasuk ke dalam besaran pokok? Untuk mudah mengingat, maka di sini Ibu memberikan sebuah cerita, bukan cerita juga ya, rangkaian kata yang akan mempermudah kita untuk mengingat apa saja besaran pokok. Kalau Ibu mengingatnya dengan cara begini, masa paling indah waktu SMK. Ya. Apa itu masa? Ya, masa. Paling kita ambil dari kata panjang. Indah, intensitas cahaya. Waktu, ya waktu. S dari suhu, M molekul atau jumlah zat, dan K kuat arus. Jadi cara mudah mengingatnya adalah besaran pokok itu adalah masa paling indah waktu SMK.
ini untuk lebih mudah memahaminya. Ada 7 besaran pokok lengkap dengan satuannya, satuan dalam SI, singkatannya, satuan dalam CGS, dan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu besaran turunan? Kalau besaran pokok sudah ditentukan terlebih dahulu, maka besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, luas. Berapa luas buku ini? Kita bisa hitung dengan panjang dikali lebar. Berarti ada besaran panjang dan lebar. Sehingga luas itu adalah 2 buah besaran panjang. Kecepatan itu dalam satuan meter per sekon. Meter satuan besaran panjang dan sekon satuan suhu. Satuan waktu. Maka kecepatan adalah turunan dari besaran panjang dan waktu. Dan seterusnya. Itu kira-kira besaran turunan. Yang jelas besaran turunan itu adalah selain dari 7 besaran pokok. Selanjutnya kita menyatakan besaran tadi dalam satuan. Satuan panjang itu adalah meter. Ketika pertanyaannya adalah berapa meter lebar rumah kita, itu pertanyaan yang masih dengan mudah kita bisa jawab. Tapi ketika pertanyaannya beralih, berapa meterkah jarak Bandung dan Jakarta? Angkanya sudah cukup besar. Lebih kurang 150 km. Loh, tadi kan ditanya meter. Ya, kilo adalah pengganti dari angka 10 pangkat 3 atau 1000. Berarti jarak Jakarta dan Bandung itu adalah 150.000 meter. Sehingga kita bisa sebut dengan 150 km untuk lebih memudahkan. Kalau pertanyaannya adalah rambut itu diameternya berapa ya? Apakah 1 meter? Tentu tidak. Sangat kecil. Kecilnya berapa? 1/1000 atau 1/1.000.000 meter mungkin. Sehingga apa? Menuliskan angka-angka seperti itu dalam penulisan itu akan sangat menyulitkan sekali. Apalagi ketika angka itu sudah sangat kecil atau sangat besar. Sehingga dalam fisika kita dibantu dengan menggunakan notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Ada 10 pangkat 9. Itu adalah notasi ilmiah. 10 pangkat 6, 10 pangkat 3, 10 pangkat minus 6. Itu semua adalah notasi ilmiah. Tapi tetap saja menuliskan notasi ilmiah juga cukup ribet. Dan ada bahasa yang lebih cantiknya, yaitu menggunakan awalan satuan. Di mana tadi 10 pangkat 9 bisa kita wakilkan dengan giga. Contoh, sebuah DVD itu kapasitasnya 4 GB. Artinya 4 kali 10 pangkat 9 byte. Atau gelombang sinar biru itu panjangnya kira-kira 475 kali 10 pangkat minus 9 meter. Ribet kan membacanya? Maka untuk mempermudah itu dibantu dengan 475 nanometer. Itu kira-kira beberapa awalan dari satuan yang nanti selanjutnya akan sering kita temui dan kita pakai. Kita lanjut pengukuran. Karena besaran tadi adalah sesuatu yang dapat diukur. Selanjutnya dalam pembelajaran berikutnya kita akan mengukur besaran-besaran dari konsep fisika. Dan tentu mengukur itu butuh alat ukur. Kita mulai dari pengukuran besaran pokok. Kita perhatikan gambar di atas. Pertanyaannya adalah, berapakah waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh penerjun untuk mencapai tanah? Pertanyaan kedua, ada seorang ilmuwan di sana. Mana yang lebih banyak volume cairan pink dibanding dengan cairan hijau? Atau mana yang lebih panjang jarak tempuh benda pada grafik di atas? Pertanyaannya, dari pertanyaan tadi kita disuruh ngapain sih? Yang kita lakukan tadi itu adalah melakukan pengukuran. Kita mengukur
mana yang lebih banyak volume cairan. Nah, mengukur itu apa? Mengukur itu adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran dengan besaran lain yang kita jadikan sebagai satuan. Dan mengukur itu butuh alat ukur. Nah, dalam melakukan pengukuran, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. 1. Akurasi. Apa itu akurasi? Akurasi menyangkut sensitivitas dari sebuah alat ukur untuk merespon terhadap perubahan kecil pada hasil ukurnya. Atau sebuah alat yang akurat itu akan menunjukkan nilai yang sama atau mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, misalnya saja kira-kira mana yang akurat mengukur 1 kilogram cabai menggunakan neraca 2 kilo atau menggunakan neraca atau timbangan 10 kilo. Tentu akan lebih akurat menggunakan timbangan 2 kilo. Karena ketika terjadi kelebihan sedikit, itu akan nampak pada skalanya. Tapi pada skala timbangan 10 kilo, ada kelebihan sedikit dari 1 kilo itu tidak akan terbaca. Sehingga mengukur 1 kilo itu lebih akurat menggunakan alat ukur dengan batas ukur 2 kilo dibanding dengan 10 kilo. Itu namanya akurasi. Yang berikut prinsipnya namanya presisi. Presisi ini berkaitan dengan pembagian skala terkecil atau berkaitan juga dengan penunjukan skala yang konsisten. Sebuah alat ukur yang presisi tentu nanti akan menghasilkan pengukuran yang sangat akurat atau dengan akurasi yang tinggi. Ini adalah prinsip yang harus kita pahami pada pengukuran. Dan alat ukur, setiap mengukur berarti menggunakan alat ukur. Dan kita lihat alat ukur panjang. Kalau di sini kita lihat gambar penggaris atau mistar. Tentu ini adalah alat ukur yang sudah sangat biasa kita kenal. Bahkan dari SD kita sudah mengenal alat ukur ini. Namun ada namanya jangka sorong, mikrometer sekrup. Waktu SMP mungkin sudah kita bahas juga. Tapi di antara kita ada yang belum menemukan, belum melihat secara langsung atau belum pernah menggunakannya. Maka insya Allah ke depan di SMK sebagian kamu mungkin akan selalu menggunakan alat ini atau akan sering bertemu dengan alat-alat ini. Siapa dia? Itulah dia alat ukur panjang dengan ketelitian lebih. Dah, contohnya bagaimana? Ada seseorang yang sedang membaca sebuah buku. Kira-kira ini buku kertasnya itu tebalnya berapa? Coba kita ukur menggunakan mistar. Terukur tidak dengan akurat? Terukur tentu saja bisa. Tapi hasilnya mungkin tidak akurat. Karena apa? Ya karena mistar tidak cocok digunakan untuk mengukur ketebalan buku apalagi kertas. Terus kita bisa mengukurnya dengan apa? Dan inilah yang nanti akan kita temukan di bengkel. Ketika kita bertemu dengan alat-alat praktek yang sangat kecil, diameter kecil, dan kita tidak bisa mengukurnya dengan mistar, maka kita akan pakai alat berikut. Dah, ini namanya jangka sorong. Pembagiannya ya, yang bagian bawah itu namanya ya, ada bagian bawah, ada bagian atas. Bagian bawah itu namanya rahang bawah dan bagian atas itu yang runcing itu rahang atas. Dan ada skala yang panjang sampai ke ujung itu namanya skala utama. Dan di bawah ada skala di bagian yang cukup pendek itu namanya skala nonius. Jangka sorong ini kelebihannya dari mistar adalah punya ketelitian 0,1 mili, 10 kali lebih teliti daripada mistar. Jangka sorong skala utamanya dinyatakan dengan sentimeter dan skala nonius ini dalam milimeter. Apa gunanya jangka sorong? Dan ini kira-kira penggunaan jangka sorong. Ada sebuah koin kita mau ukur diameternya. Ada sebuah kelereng, sebuah paralon, atau juga tebal buku. Tadi kita bisa ukur dengan rahang bawah sebuah jangka sorong. Rahang atas gunanya itu apa? Nah ini dia. Kita bisa ukur diameter. Kalau dia diameter luar kita bisa ukur dengan rahang bawah. Tapi kalau diameter dalam itu kita bisa ukur dengan rahang atas.
Dan ketika ya kita menggeser-geser rahangnya, itu ada ujung runcing yang keluar. Itu ada nggak manfaatnya? Ada. Itulah yang dimanfaatkan nanti untuk mengukur kedalaman sebuah tabung. Misalnya ada tabung reaksi. Dah, pertanyaannya cara bacanya gimana? Ya, kita kembali ke atas. Ya. Kita kembali lagi yang di atas tadi. Maaf sebentar. Ya. Ini dia. Bagaimana cara membacanya? Misalnya tadi kita sedang mengukur tebal sebuah buku. Berapa ketebalan yang terbaca? Kita lihat skala. Skala yang di tengah itu 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya itu adalah skala utama. Dan di bawah ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai angka 9 habis itu 0 lagi itu adalah skala nonius. Bagaimana cara kita membaca? Kita akan baca dulu skala utama karena hasil ukur adalah skala utama ditambah dengan nonius. Dan skala utama berapa? Kita baca skala utama itu adalah sebelum 0 nonius. Kita lihat angka 0 di skala bawah. Angka 0 itu sebelah kirinya angka berapa? Ada angka 4 habis itu 5. Di antara 4 dan 5 ada yang tinggi itu namanya 4,5. Setelah itu ada 4,6, 4,7 baru 0 nonius. Maka berapa skala utama? Yang terbaca adalah 4,7 karena dia yang 0 sebelum 0 nonius. Maka 4,7 cm itu adalah nilai skala utama. Sementara nilai nonius berapa? Karena ketebalan tadi ada 4,7 cm lebih dikit. Nah, kelebihannya inilah yang nanti kita baca pada skala nonius. Berapa kelebihannya? Kita baca dengan skala nonius adalah skala yang sejajar atau segaris dengan skala utama. Di sini kebetulan sudah di garis merah. Garis merah pada angka 4 ini menunjukkan skala yang persis segaris dengan skala di atas. Nah, sehingga 4 itu adalah nilai nonius. Dengan ketelitian tadi 0,1 mili, maka nilai nonius adalah 4 kali 0,1 mili. 4 ke 0,1 mili adalah 0,4 mili. 0,4 mili adalah 0,04 cm. Sementara skala utama benarnya 4,7 cm. Ditambah 0,04 cm itulah 4,74 cm. Dan inilah nilai ketebalan yang terbaca atau hasil bacaan dari jangka sorong. Begitu juga nanti ketika kita mengukur diameter luar, kedalaman dan lain-lain. Kita lanjut mikrometer. Ada kondisi ketika kita tidak bisa gunakan jangka sorong. Misalnya ketebalan yang lebih tipis lagi, seperti ketebalan selai kertas. Apa yang kita pakai? Maka kita pakai alat yang lebih presisi lagi, namanya mikrometer skrup. Inilah dia, mikrometer. Kita lihat ini ada rahang tempat meletakkan alat dan ini ada skala 0, 1, 2, 9 itu ada skala utama, ada angka di atas dan di bawah juga ada angka 0 dan 1 di atas, di tengah-tengah di bawah ada skala lagi, maka itu bernilai 0,5. Maka antara 8 dan 9 berarti bernilai 8,5. Antara 9 dan 10 bernilai 9,5 dan itu adalah nilai skala utama. Ada skala di sebelah kanan yaitu bisa diputar, namanya skala putar dan itulah skala nonius. Nilainya nanti terdiri dari angka 1 sampai 50. Kita lihat pada gambar ini, ketelitiannya berapa? Ketelitian dari mikrometer skrup ini itu adalah 1/100 mili atau 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong. Ini kira-kira contoh pengukuran menggunakan mikrometer. Sebagai ralat nanti ya, angka di sini menunjukkan angka 15, walaupun kita baca 15 tapi di gambar angkanya itu 10. Jadi ada sedikit kesalahan teknis, mohon dipahami. Ceritanya adalah kita mengukur sebuah diameter kawat yang sudah diulir. Itu diameternya berapa? Maka kita harus perhatikan skala utama. Berapa skala utama? Kita lihat di sana ada skala 0, 1, 2, 3. Skala atas. Skala bawah setelah 3 belum muncul, maka nilai skala utama adalah 3 mm. Skala putar berapa? Yang persis segaris dengan garis utama skala utama itu adalah 10.
maka seharusnya nilai non news itu adalah 10. Tapi di sini terjadi kesalahan ketik. Ya, kita anggap saja yang segaris itu adalah 15. Maka skala utama nilainya adalah 15 kali 0,01 mili. Maka adalah 0,15 mili. Dengan skala utama adalah 3. Maka ya ketebalan dari atau diameter dari benda yang kita ukur itu adalah 3 tambah 0,15. Berarti 3,15 mili. Itulah hasil pengukuran dari mikrometer. Selanjutnya ini adalah alat ukur suhu. Alat ukur suhu disebut dengan termometer dan ini beberapa bentuk termometer. Walaupun hari ini ada satu termometer yang sangat familiar buat kita, namanya termogan. Salah satu bentuk termometer digital nantinya. Dan nanti lebih lanjut kita akan bahas pada materi suhu dan kalor. Dan ini adalah alat ukur massa yang disebut dengan neraca atau timbangan. Neraca itu bentuknya sangat beragam tergantung keperluan. Ada neraca elektronik, ada neraca Ohaus, ada neraca digital, sama lengan. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dari neraca yang dapat digunakan untuk mengukur massa. Ini adalah alat ukur waktu. Itu ada jam, ada stopwatch. Yang di sebelah kiri ada 3 bentuk jam, ada jam matahari, jam pasir. Ini adalah jam-jam yang pernah dipakai pada zaman dahulu. Nah, ini adalah alat ukur listrik. Alat ukur listrik di sini kita lihat ada namanya voltmeter, ampermeter, ohmmeter. Ada voltmeter AC DC. Maksudnya apa? Voltmeter DC itu adalah alat ukur tegangan DC. Kalau voltmeter AC berarti alat ukur tegangan AC. Sementara ampermeter itu adalah alat ukur kuat arus. Dan satu lagi ada namanya ohmmeter. Dah, saat ini kelima alat ini itu akan kita temukan pada satu alat yang disebut dengan multimeter. Mungkin di lapangan kita jarang bertemu ampermeter, voltmeter atau ohmmeter yang berdiri sendiri, jarang. Tapi kita umumnya akan menemukan dalam bentuk multimeter. Inilah alat ukur dasar listrik yang nanti akan kita gunakan dan kita bahas lebih lanjut pada materi listrik. Nah, ini adalah alat ukur intensitas cahaya, disebut dengan luxmeter. Kita beranjak ke besaran turunan. Ini adalah salah satu cara mengukur volume. Ketika kita bicara volume benda yang simetris, tentu tidak sulit. Tapi ketika bendanya tidak simetris, maka inilah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur volumenya. Ini cara dan alat yang dipakai untuk mengukur massa jenis. Dah, selanjutnya angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah angka hasil pengukuran. Yang mana yang dikatakan angka penting? Maka kriteria harus mengikuti aturan berikut. Yang pertama, semua angka bukan nol itu termasuk angka penting. Contoh, 2,45 itu ada 3 angka penting karena semuanya bukan nol. Aturan kedua, semua angka nol yang tertulis setelah titik desimal adalah angka penting. Contoh 2,50 itu ada 3 angka penting karena angka nol itu berada setelah titik koma dalam desimal. Aturan ketiga, angka nol yang tertulis di antara angka-angka penting atau di antara angka-angka bukan nol itu adalah angka penting. Contoh 207. 0 itu terletak di antara bukan nol, berarti dia penting. 10,50 semuanya angka penting. Karena 0 pertama itu di antara bukan nol. 0 kedua itu setelah desimal, semuanya adalah angka penting. Aturan keempat, angka nol yang tertulis sebelum angka bukan nol yang hanya berfungsi sebagai penunjuk titik desimal, maka dia bukan angka penting. Contoh 0,5 itu hanya satu angka penting. 0,0860. 20 pertama itu bukan angka penting, tapi 0 terakhir itu angka penting karena dia adalah setelah desimal, setelah angka bukan nol, setelah desimal. Jadi ada 3 angka penting. Kesalahan pengukuran. Setiap kita melakukan pengukuran itu tidak akan luput dari kesalahan. Kenapa? Karena yang mengukur itu adalah manusia dan alat ukurnya juga dibuat oleh manusia. Kita lihat gambar di sini. Ada seorang profesor sedang mengukur panjang sebuah benda. Berapa panjang benda ini? Kata profesor, panjang adalah 95,4 mm. Benar nggak? Coba kita perhatikan.
Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang ini ketika mengukur panjang kayu yang dipegangnya. Kesalahannya apa? Ya, sudah sangat jelas. Dia mengukur mulai dari 99, sekian, dan itu pun tidak sampai ujung. Dan sampai ke 94, sekian. Artinya posisinya sangat tidak tepat. Sehingga sangat fatal kesalahannya. Pengukuran yang kayak begini adalah pengukuran yang sangat tidak diperbolehkan. Kalau dalam agama namanya mengukur dengan curang. Dan ini adalah sebuah dosa besar. Karena kita diajarkan janganlah kamu menimbang dengan cara curang. Berikutnya namanya kesalahan paralaks. Apa itu kesalahan paralaks? Itu adalah kesalahan karena posisi mata melihat. Kita lihat ada sebuah pegas yang sedang diukur panjang atau tingginya. Si A melihatnya dari titik atas sehingga dia melihat panjang pegas ini lebih kurang 12 lebih. Si C melihatnya dari bawah, maka dia melihat itu panjangnya tidak sampai 12. Tapi si B melihatnya dengan tegak lurus dan dia melihat panjang pegas ini adalah 12. Mana yang benar? Yang benar adalah B. Karena dia melihat dengan tegak lurus dan itulah angka yang sebenarnya. Ketika kita melihat dari posisi A dan C, kita telah melihat dengan cara yang tidak tepat atau posisi mata yang tidak tepat, dan ini disebut dengan kesalahan paralaks. Ini adalah salah satu kesalahan yang sangat perlu dihindari dalam melakukan sebuah pengukuran. Kesalahan berikut namanya zero error. Artinya kesalahan titik nol. Apa maksudnya? Kita bisa lihat ada neraca pegas. Sebelum dipakai itu sudah menunjukkan angka 1. Neraca digital sudah menunjukkan angka 0,02 gram. Dan ampere meter lewat dari angka 0. Artinya sebelum alat ini dipakai dia sudah menunjukkan angka tertentu. Maka setiap pengukuran yang kita lakukan pasti tidak akan sesuai dengan yang sebenarnya. Maka ini adalah kesalahan titik nol. Juga salah satu kesalahan yang harus kita waspadai. Namun sebagai pelajaran buat kita bahwa kesalahan ini juga sangat banyak dilakukan orang hari ini di pasar. Dan inilah yang diwanti-wanti dalam Al-Quran. Bahwa ya janganlah kita menimbang dengan cara yang curang. Karena itu hukumannya buat kita adalah benar-benar azab yang pedih. Karena ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dalam pengukuran itu sangat fatal. Dalam jual beli itu adalah sebuah kezaliman. Ini diantara beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan pengukuran. Dan ini adalah hal-hal yang harus kita hindari. Kita harus mengetahuinya agar kita betul-betul menghindarinya ketika kita melakukan sebuah pengukuran. Pengukuran ilmiah di labor, di bengkel, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini materi kita untuk bab pertama ini, besaran satuan atau besaran pengukuran. Silakan dipelajari materinya baik-baik dan nanti kita diskusikan dalam ruang kelas Edmodo kita. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.